warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ahmad Dewi. Saya mahasiswa dari Universitas Primagraha dengan NIM 8622410041. Nah, saya kelasnya yaitu RA1 semester 3 dan di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen untuk memenuhi tugas TS yang diberikan oleh Pak Padli sebagai dosen mata kuliah pengampu pedagogi. Nah, ini saya akan membahas tentang bab 1 yaitu konsep dasar pedagogik. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian pedagogik. Nah, pedagogik ini adalah ilmu yang membahas tentang proses mendidik manusia secara sadar dan terencana. Nah, itu adalah bagaimana seorang pendidik menuntun perkembangan peserta didik agar tumbuh menjadi manusia yang berkarakter, berpengetahuan, dan berdaya. Nah, jadi intinya yaitu adalah ilmu pedagogik yaitu suatu proses untuk mendidik atau suatu ilmu yang digunakan untuk mendidik gitu. Dan selanjutnya ya ada B, pedagogik dalam arti khusus dan arti luas. Nah, pedagogik dalam arti khusus itu ada pedagogik sebagai ilmu yang mengkaji proses mendidik anak. Jadi dalam arti khususnya yaitu adalah pedagogik adalah suatu ilmu yang memang mengkaji tentang proses-proses mendidik anak gitu, proses mendidik anak gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada arti luasnya. Tadi kan arti khusus, nah sekarang arti luas. Arti luasnya ada pedagogik yaitu membahas seluruh aspek-aspek suatu proses pendidikan manusia sepanjang hidup, baik itu formal, informal maupun non formal. Nah, yang selanjutnya yaitu ada mendidik, mengajar dan melatih. Nah, yang pertama yaitu ada didik. Nah, mendidik itu yaitu suatu untuk menanamkan nilai-nilai kepada pendidik, nilai-nilai kepada pendidik yang kita ajarkan gitu, menanamkan nilai yang karakter dan sikap. Nah, jadi intinya mendidik itu adalah menanamkan nilai, karakter dan sikap. Kedua yaitu mengajar yaitu menyampaikan pengetahuan materi pelajaran atau suatu ilmu, menyampaikan pengetahuan atau materi suatu ilmu pelajaran gitu. Dan yang selanjutnya yaitu ada melatih. Nah, melatih ini membiasakan keterampilan tertentu melalui praktek berulang, seperti kita mengajarkan, dan itu pun supaya apa yang telah kita ajarkan supaya bisa diterap. Nah, kita harus melatih para pendidik kita atau para siswa kita supaya apa? Supaya terbiasa gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada poin D, pentingnya pendidikan untuk mengangkat martabat ya. Nah, di pendidikan yang membuat manusia mampu berpikir kritis, yaitu membuat keputusan yang memang itu sangat bijak dan baik. Nah, pendidikan menjadi alat untuk memperbaiki kehidupan pribadi. Jadi pendidikan itu yaitu untuk menjadikan pribadi itu lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Hari ini supaya bisa jadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Maupun pribadi, keluarga dan masyarakat. Nah, yang poin yaitu adalah teori pendidikan dan praktek pendidikan. Yang pertama yaitu ada kita membahas tentang teori pendidikan. Nah, jadi teori pendidikan. Nah, teori pendidikan adalah pemikiran atau konsep yang menjelaskan bagaimana pendidikan seharusnya berjalan gitu. Jadi teori ini yaitu adalah pemikiran atau konsep yang menjelaskan bagaimana pendidikan itu bisa berjalan dan tidak ada hambatan gitu. Nah, yang kedua yaitu ada praktek dalam pendidikan. Nah, jadi setelah kita memahami teori pendidikan, nah kita prakteknya gitu, praktek pendidikan. Nah, pelaksanaan teori tersebut atau dalam kegiatan nyata di kelas. Kedua,
harus berjalan bersamaan, karena memang teori ini tanpa praktik yang menjadi wacana, dan praktik tanpa teori akan kehilangan arah. Yaitu ada bab 2 tentang pedagogik sebagai ilmu pengetahuan. Nah, yang poin A ini yaitu ada 5 fungsi dan tugas pedagogik. Yang pertama yaitu ada menjelaskan proses pendidikan secara ilmiah. Yang kedua yaitu memberikan pedoman bagi pendidik atau peserta didik. Nah, poin ketiga yaitu ada mengembangkan teori pendidikan. Nah, yang keempat, menguji efektivitas metode pendidikan. Yang kelima, yaitu membantu memecahkan masalah pendidikan secara sistematis. Nah, yang selanjutnya yaitu ada poin B, pedagogik sebagai ilmu empiris, humaniora, normatif, dan praktis. Nah, yang pertama yaitu ada ilmu empiris. Nah, ilmu empiris itu berdasarkan fakta atau penelitian. Nah, yang kedua yaitu ada ilmu humaniora, yaitu berhubungan dengan nilai, moral, maupun budaya manusia. Nah, yang poin ketiga yaitu ada ilmu normatif. Nah, ilmu normatif ini yaitu memberikan tuntunan tentang apa yang seharusnya dilakukan pendidik. Nah, yang poin keempat yaitu ada ilmu praktis. Nah, ilmu praktis ini digunakan dalam kegiatan pendidikan sehari-hari di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada poin C, yaitu pendidikan teoritis dan pedagogik. Pendidikan teoritis dan pedagogik praktis. Nah, yang pertama yaitu ada tentang teoritis. Nah, yaitu supaya menghasilkan teori, konsep, dan maupun prinsip pendidikan. Nah, yang kedua yaitu ada praktis. Nah, yaitu praktis ini menerapkan teori dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya yaitu ada poin D, mengapa tidak bisa dipisahkan. Nah, memang keduanya seperti dua sisi mata uang. Teori memberi arah, sementara praktik membuktikan kebenaran teori. Nah, yang poin E yaitu jika hanya teori tanpa jalan, apa yang terjadi? Nah, mungkin dunia pendidikan akan menjadi tidak relevan, tidak kontekstual, namanya ya kontekstual. Nah, serta jauh dari kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya yaitu ada bab 3 tentang landasan filosofis pendidikan. Nah, yang pertama yaitu ada A, landasan filosofis pendidikan Indonesia berdasarkan pada. Nah, jadi landasan filosofis pendidikan Indonesia itu berasal dari sumber yang pertama yaitu ada Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga nilai-nilai budaya Indonesia, dan yang keempat yaitu ada pandangan hidup bangsa. Nah, selanjutnya yaitu ada jika tidak ada landasan filosofis, apa yang akan terjadi gitu? Apa yang terjadi gitu? Nah, yang pertama yaitu ada pendidikan bakal kehilangan arah. Jika memang tidak ada landasan filosofis, maka pendidikan di Indonesia akan kehilangan arah. Nah, yang kedua,
tujuan pendidikan tidak jelas. Mau kemana ini pendidikan kalau tidak ada landasan filosofisnya. Dan yang ketiga yaitu ada sistem pendidikan berubah-ubah tanpa pedoman. Karena memang tidak jelas gitu, tidak mempunyai landasan filosofis yang jelas gitu. Dan selanjutnya yaitu ada tidak adanya nilai yang mendasari pendidikan. Dan yang kelima yaitu ada pendidikan tidak membentuk karakter bangsa. Ya mungkin segitu jika tidak ada landasan filosofis yang terjadinya bakal seperti gitu. Selanjutnya yaitu ada bab 4 tentang landasan psikologis pendidikan. Nah, poin pertama yaitu ada 5 model belajar siswa. Yang pertama yaitu ada behavioristik, yang kedua yaitu ada kognitif, yang ketiga humanistik, yang keempat ada konstruktivistik, dan yang kelima yaitu ada sosial atau social learning. Nah, yang poin B yaitu ada 7 faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Nah, apa saja yang memang 7 faktor ini yang mempengaruhi belajar siswa atau pemikiran pribadi? Nah, yang pertama yaitu ada motivasi, yang kedua ada lingkungan belajar, yang ketiga ada kondisi emosionalnya, yang keempat ada minat dan bakat, yang kelima interaksi dengan guru, yang keenam ada persiapan belajar, yang ketujuh yaitu tentang metode atau cara pembelajaran yang digunakan oleh tenaga pendidik. Selanjutnya yaitu ada bab 5 tentang konsep, karakteristik, dan jenis alat pendidikan. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang nomor A dulu ya. Poin A tentang alat pendidikan dan bagaimana contohnya. Nah, alat pendidikan ini adalah segala sesuatu yang memang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tersebut. Nah, alat pendidikan ini sangat berpengaruh ketika kita mengajarkan suatu ilmu kepada pendidikan, atau dalam suatu pendidikan ini sangat berpengaruh. Nah, seperti apa saja sih alat dalam pendidikan itu? Nah, contohnya yaitu ada buku, media pembelajaran, aturan kelas, atau hukuman atau sanksi dalam mendidik, dan keteladanan. Nah, yang poin B yaitu ada 5 jenis alat pendidikan. Apa saja sih? Yang pertama yaitu ada perintah untuk mengarahkan siswa. Yang kedua yaitu ada larangan untuk membatasi perilaku negatif. Dan yang ketiga, ganjaran atau hadiah untuk perilaku positif. Dan yang keempat yaitu ada hukuman atau koreksi atas pelanggaran kepada seseorang yang memang dia melanggar suatu aturan. Dan yang kelima yaitu ada keteladanan. Kita sebagai guru harus bisa mencontoh yang baik kepada siswa kita untuk bisa dicontoh oleh siswa-siswa kita. Nah, selanjutnya yaitu ada poin C, manfaat alat pendidikan dan apa saja sih yang manfaat alat pendidikan dan apa yang terjadi jika tidak ada. Nah, mungkin ngomong-ngomong manfaat, ada sih, setiap langkah-langkah pasti ada manfaatnya. Yang pertama yaitu ada membantu proses pembentukan karakter. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih terarah. Tidak yang namanya tidak acak-acakan kalau bahasa sehari-hari kita mah. Yang ketiga yaitu ada membangun kedisiplinan supaya disiplin, supaya tertata dengan rapi dalam menerapkan pendidikan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada mempermudah pemahaman bagi siswa yang memang dia sedang melakukan pembelajaran di kelas. Nah, yang kelima yaitu ada menciptakan suasana belajar yang positif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jika tidak ada alat pendidikan, maka apa yang akan terjadi? Nah, yang pertama yaitu ada proses pendidikan tidak terstruktur. Yang kedua yaitu ada
tenaga pendidik atau guru bakal kesulitan mengarahkan siswa yang memang siswanya itu banyak. Mungkin bukan satu atau dua di kelas, ada 30 atau lebih lah, 30 lah. Dan selanjutnya yaitu ada disiplin dan karakter tidak terbentuk. Disiplin dan karakter tidak akan terbentuk jika alat pendidikan ini ditiadakan. Yang selanjutnya yaitu ada belajar menjadi membingungkan, tidak terarah intinya. Yang kelima yaitu ada tujuan pendidikan sulit tercapai. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang ilmu pedagogik dari bab 1 sampai bab 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.